Hi guys, welcome to our class again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. I'm so thankful guys, angels should be too. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya imam musalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Amin. Kama sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil ala inna minaka Hamidum Majid. Hai teman-teman semua, welcome. Good, ini apa siang? Yes, good. Selamat-selamat aja lah ya. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, karena tentu atas berkat rahmat, ridho, rizki, karunia, serta berkahnya ya, nggak mungkin tanpa berkahnya kita bisa berada di sini lagi, kumpul lagi, even y'all just see me in this video, walaupun kalian hanya lihat saya lewat video ini, tapi saya berdoa semoga teman-teman semua sehat walafiat, segala urusan teman-teman dilancarkan, dan teman-teman yang sedang berada dalam tahap apa namanya pengembangan jadi diri teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja tidak lupa sholawat, salam, serta segala puji-pujian yang baik kita curah limpahkan para Rasul kita, sosok yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang lebih terang, yakni kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah curahkan juga pada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabinya, dan semoga sholawat tersebut sampai kepada kita selaku umatnya hingga ya zaman nanti. Amin. Hidup tidak semudah yang kita pikirkan. Anda selalu hidup dan apa namanya pasti selalu hidup dalam kesulitan. Is that true? Ya, manusia akan selalu dihadapkan kesulitan dalam kehidupannya. Pasti. Gak ada satupun manusia di muka bumi ini dia hidup tapi dia nggak punya kesulitan. No. Bahkan Rasul pun memiliki semua kesulitan itu. Nggak sedikit teman-teman, ketika Anda menemukan kesulitan, justru Anda jatuh ke dalam lubang kesalahan, yang mana di lubang itu Anda membuat suatu kesalahan yang besar ataupun kecil, yang di mata Allah itu dinilai dengan kata dosa. Ya, yang di mata Allah itu adalah, sorry, nyalain. Sorry. Kok nggak bisa mati sih? Apaan sih ini? Sorry ya teman-teman. Setiap rangkaian kesalahan dalam kehidupan kita terkadang membawa kita ke dalam ranah dosa, teman-teman. Terkadang membawa kita dalam ranah dosa. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia diciptakan tidak sekuat itu. Manusia itu tidak diciptakan oleh Allah untuk merasakan kesempurnaan, teman-teman. Jangan pernah berusaha untuk menunjukkan bahwa diri Anda sempurna. Because you are not perfect. Karena kita tidak akan pernah sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kesempurnaan itu hanya milik surga Firdaus. Kalau dunia itu penuh dengan kesempurnaan, untuk apa surga Firdaus kemudian? Ya, kesempurnaan itu bukan untuk dunia. Dunia itu penuh dengan ketidaksempurnaan. Anda penuh dengan ketidaksempurnaan, saya dan siapapun di sini penuh dengan ketidaksempurnaan. Karena ketidaksempurnaan itu, seseorang pasti memiliki yang namanya kesalahan atau dosa. Anda sudah tahu hal itu. Anda bisa minta uang 200 juta ke saya kalau Anda memang tidak punya dosa sama sekali dalam hidupnya. Tapi kan tidak akan mungkin. Karena kita manusia, kita berdosa, dan kita akan selalu terus membuat dosa itu dalam hidup kita. Walaupun berbeda-beda. Ataupun entah besar, entah kecil disadari atau tidak, pasti dosa itu akan selalu ada. Tapi karena Allah yang maha sempurna, ia menyempurnakan manusia yang penuh dengan dosa, ya, menyempurnakan dosa tersebut agar tidak menempel dalam manusia, agar tidak menjadi siksaan, karena dosa ini adalah penyebab siksa. Jadi nggak ada orang disiksa gara-gara nggak punya dosa, nggak ada. Pasti orang yang disiksa itu dia berdosa, dia pasti ada dosanya. Pasti semua orang yang disiksa di neraka dia memiliki dosa. Entah pas di dunia dia sadar kalau itu ada dosa, entah pas di akhiratnya nanti baru dikasih tahu dia berdosa.
ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, Dia yang Maha Baik, Maha Memberi rahmat, Maha Pemberi. Semua zat kebaikan ada dalam dirinya. Ia menciptakan suatu rahmat yang khusus diperuntukkan bagi manusia, yang memang diciptakan bagi diri manusia itu adalah untuk berdosa. Memang manusia itu makhluk yang berdosa, teman-teman semua. All of us, semua nabi dan rasul pun pernah memiliki dosa itu, tentu saja. Hanya saja mungkin untuk tingkatan nabi dan rasul, dosanya tidak setara dengan dosa kita yang manusia pendosa ini. Allah memiliki satu rahmat yang besar, namanya maghfirah. Astaghfirullah, maghfiratun, maghfiratun, yaghfiratun, terus taghfiratun, terus apa lagi, wa'fu anun, waghfirlanun, waghfirlana. Anda pasti pernah mendengar doa-doa seperti itu kan, ya. Maghfirah kalau kita artikan itu artinya ampunan. Wa'fu anna, dan maafkanlah kami. Fa'fu itu artinya maaf. Allah pasti memberikan yang namanya kesempatan bagi manusia untuk memaafkannya, kemudian mengampuninya. Memaafkannya ya udah, kalau manusia berdosa dimaafin sama Allah, oke kamu nggak apa-apa, diampuni dosanya. Sehingga ketika dia punya catatan dosa, karena dia meminta ampun dan meminta maaf, Allah maafkan dia dan Allah tarik dosanya daripada dirinya. Dan Allah yang maha pengampun, maha pemaaf, pengasih lagi maha penyayang. Semuanya dikasih untuk manusia, terutama ampunan. Ampunan biasanya diterima manusia apabila mereka bertaubat dari dosanya tersebut. Ya, kalau nggak bertaubat, kalau nggak minta maaf, ya nggak diampuni. Ya, dan taubat itu juga ada syaratnya. Taubat sendiri itu adalah cara manusia untuk meminta ampunan. Jadi kalau kita dengar kata taubat itu bukan hanya sekedar salat taubat saja yang biasa kita dengar gitu, enggak. Yang biasa kita lakuin gitu, enggak. Karena apa? Karena taubat itu luas cangkupannya. Dia adalah bentuk perilaku manusia yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhannya, yang diharapkannya adalah ampunan. Ya, hati-hati. Taubat itu luas. Jangan menganggap sempit taubat. Cara bertaubat yang paling pertama adalah menyadari kesalahan Anda sendiri. Semua orang saya yakin memiliki akal pikiran, ya kecuali Anda gila, you crazy people, you are a crazy people, pasti Anda nggak bisa untuk membedakannya baik dan benar. Seorang pasti tahu yang dilakuinnya itu salah atau benar. Teman kita berzina, teman kita mabuk, kira-kira Anda tahu nggak kalau mereka salah? Mereka salah dan mereka juga sadar mereka salah. Hanya saja hawa nafsu mereka dan pikiran kotor mereka itu membenarkan hal itu. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu tuh nggak takut salah kalau berzina? Apaan zina itu adalah hubungan biologis gitu? Semua manusia juga perlu berzina kali. Dia tahu sebenarnya dia salah, pasti pasti dia tahu dia salah. Hanya saja hati dan matanya itu melenakan hal itu. Makanya untuk yang paling pertama ketika Anda taubat itu adalah Anda sadar kalau apa yang Anda lakukan itu dosa. Kalau Anda sadar dengan dosa Anda, pasti Anda akan memiliki kemudahan. Untuk apa? Kemudahan untuk meminta ampunan. Banyak sekali ayat-ayat tentang ampunan. Salah satunya yang paling populer adalah surah Az-Zumar ayat 53, posisi sebelah kiri tengah-tengah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah. Yang bagaimana melampaui batas? Berzina, membunuh, mabuk-mabukan, melakukan dosa-dosa besar, LGBT dan lain sebagainya. Melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Bahkan untuk orang-orang yang berdosa saja pun, Allah masih manggil dia dengan kata hamba-hambaku. Penuh dengan kelembutan. Memanggil Anda dengan penuh rahmat, rasa lembut dan kasih sayang. Ya ibadiyalladzina asrafu, hamba-hambaku yang penuh dengan dosa. Kamu banyak memiliki kemaksiatan, kamu banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa. Kamu jangan ngerasa dosa kamu itu banyak sehingga kamu merasa putus asa dalam diri kamu. Jangan. Jangan pernah merasa seperti itu, kata Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmatnya luas. Walaupun dosa Anda seluas langit dan bumi, Allah pasti ampuni itu selama Anda mau bertaubat. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yaghfiru dzunuba. Sungguh kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yaghfiru dzunuba jami'a. Pasti Allah akan ampuni semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu taubat itu luas. Sebanyak apapun dosa orang itu pasti Allah akan kasih jalan dia untuk kembali kepada Allah. Tidak mungkin disesatkan oleh Allah. Yang menyesatkan diri manusia itu adalah syaitan dan dirinya sendiri. Jadi kalau orang tersesat, itu memang pilihannya dia sendiri kadang-kadang. Sesat, masuk surga, masuk neraka, itu adalah pilihan. Kemudian teman-teman, bertaubat tidak hanya untuk dosa-dosa besar itu aja. Kita misalnya sering ngomong kasar, mendengar musik, dan sebagainya. Itu tetap perlu bertaubat, teman-teman. Bertobat banyak caranya. Dan yang paling banyak dilakukan, dan yang paling kuat juga, salah satu yang paling kuat adalah melaksanakan istighfar. Al-Muzammil ayat 20, posisi sebelah kanan paling atas. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Beristighfarlah. Istighfar itu meminta ampunlah kepada Allah, ya. Wastaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebanyak apapun dosa Anda pasti diampuni. Sisanya cara taubat itu adalah Anda melaksanakan sholat taubat, ya. Anda melaksanakan berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa hamba. Hamba mengaku ya Allah bahwa hamba melakukan begini, begini, begitu ya Allah. Hamba lemah, hamba tidak bisa menjaga hawa nafsu hamba dan lain sebagainya. Ungkapkan segala dosa Anda kepada Allah, ya. Kemudian sesali dosa tersebut lalu minta ampunan kepadanya. Wastaghfirullah, mintalah ampunan kepada Allah. Innallaha huwal ghafurur rahim. Pasti Allah itu akan mengampuni dosa-dosa Anda. Enggak sedikit pun Anda itu akan dibiarkan terus dalam keadaan lingkungan dosa yang bergelimpang itu. Selama Anda mau bertaubat, pasti akan Allah kasih jalan yang paling baik bagi Anda. Teman-temanku sekalian, ya. Jadi saya berharap Anda mengerti ya, konteks taubat itu luas, tidak sempit konsep taubat itu. Dia penuh dengan rasa kasih sayang, ya, dan penuh dengan penyesalan dari manusia tersebut. Manusia itu sayang pada dirinya, sehingga dia mengizinkan dirinya untuk bertaubat. Kemudian teman-teman, tahapan bertaubat itu yang paling pertama tadi ya, dia menyesali dosa-dosa tersebut, ya, mengakui dosa tersebut dulu, kemudian dia menyesali dosa-dosanya, ya, menyesali dosa-dosanya. Setelah dia menyesali dosanya, dia minta ampun kepada Allah. Kemudian berusaha untuk bersungguh-sungguh agar tidak melaksanakan dosa itu lagi. Jadi orang yang bertaubat itu dia berusaha untuk tidak melaksanakan itu lagi. Minta ke Allah. Jangan remehkan istighfar. Bisa jadi istighfar itu lebih besar daripada ibadah lainnya. Istighfar itu lebih besar daripada haji bisa jadi. Bisa jadi lebih besar daripada berinfak. Bisa jadi lebih besar daripada mengurus anak yatim. Kenapa? Istighfar itu dia pasti akan mengampuni dosa-dosa Anda. Tanda bahwa hamba itu percaya pada Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kemudian Maha Pengampun. Kata Allah di Quran surat Qaf, siapa yang masuk ke neraka jahanam? Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
Hari di mana orang-orang dilemparkan ke dalam neraka jahanam karena mereka penuh dengan rasa ragu. Mereka ragu kalau Allah mengampuni dosa gitu. Ya Allah gitu. Dosaku banyak, aku bakal diampuni nggak ya? Anda sekalipun kafir. Tapi Anda kembali lagi kepada Allah gitu ya. Orang yang sudah syirik, dia menyekutukan Allah dulunya, kemudian dia kembali kepada Allah gitu ya. Pasti Allah ampuni dosanya. Selama dia mau kembali kepada Allah. Oleh karena itu, cara bertobat, tahapan bertobat ya. Sesali, ingat-ingat dulu dosa kita apa saja. Sebutin di hadapan Allah. Dalam doa kita saja. Maafkan hamba ya Allah gitu. Hamba telah melakukan begini, begini dan begitu. Menjadikan hamba begini, begini dan begitu. Hamba hilaf ya Allah. Hamba sangat menyesal terhadap hal itu. Sesali dosa Anda. Kemudian Anda minta ampun kepada Allah. Maafkanlah hamba dan ampun hamba ya Allah. Wa'afir lana warhamna. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Ghufranak ya Rabbi. Maafkanlah hamba, ampunilah hamba, dan rahmatilah hamba gitu. Kemudian Anda bertekad untuk memasukkan hal itu lagi. Bertekad gitu biar nggak ngelakuin hal itu lagi. Ya Allah gitu. Tuntun hamba agar hamba tidak melakukan hal itu lagi. Hamba ingin bersungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan hal tersebut ya Allah. Setelah itu insya Allah ya, pasti Allah itu innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Dengan taubat itulah Anda akan disayangi oleh Allah SWT. Nah, teman-teman. Jadi untuk kali ini taubat dia sangat luas. Ya. Anda dapat semua manusia dapat mendapatkan rahmat ini, siapapun. Ya. Dan taubat adalah alasan manusia dia tidak jadi masuk neraka. Karena dengan bertobat dihapuskan dosa-dosanya dan diganti dengan pahala karena dia beramal soleh setelahnya. Dan orang masuk surga itu karena banyak bertaubat. Ya. Ingat kata Allah di Quran surah Az-Zariyat apa? Alasan orang masuk ke dalam surga. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Tidurnya di waktu malam sangat sedikit karena banyak melaksanakan ibadah. Nih, yang paling penting, kenapa orang masuk surga? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu akhir malam tersebut dia yastaghfirun, dia melaksanakan istighfar, dia berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ya. Itu orang-orang yang masuk surga, teman-teman. Allah nggak bilang bahwa masuk surga itu amalannya soleh semua, tidak. Allah bilang di Quran surah Al-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa itu pasti masuk surga. Siapa yang bertakwa itu? Dia yang beristighfar di akhir malam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan rahmat Allah yang diberikan kesempatan untuk selalu bertaubat, terutama taubat nasuha. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Sekian untuk pertemuan kita pada hari ini saja ya. Mohon maaf untuk setiap kurang lebihnya. Bertobatlah kepada Allah karena itulah jalan untuk kembali. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next guys.